Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kartika. Saya mahasiswi UIN Raden Patah Palembang, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas PIUD 1 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial pemetaan riset GAP dengan post-viewers. Sebelum kita menuju ke tutorialnya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pemetaan riset GAP. Pemetaan riset GAP atau celah penelitian adalah hasil dari usaha dalam mengidentifikasikan celah atau wilayah pengetahuan yang entah kosong atau perlu diisi dengan pemahaman atau pengetahuan yang baru melalui penelitian. Wilayah atau celah yang kosong bisa saja berupa topik yang kurang dipahami atau ada pengetahuan dan informasi yang masih kurang yang menghambat kita dalam menemukan jawaban atau kesimpulan atas sebuah persoalan atau pernyataan. Dan ada juga yang mengemukakan bahwa riset GAP adalah suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya inkonsistensi antara hasil penelitian yang diformulasikan dengan seluruh data yang mendukung. Riset GAP biasanya terjadi karena ada bagian yang luput saat melakukan penelitian, lalu memberikan jawaban yang berbeda. Dengan bahasa yang agak berbeda, riset GAP juga bisa diartikan sebagai kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu, yang meliputi konsep, teori, data, atau masalah di lapangan, yang akan menjadi celah bagi penelitian selanjutnya. Adapun cara menemukan riset GAP yang efektif itu ada 3. Yang pertama, yaitu mencari konsep yang luput dari penelitian. Kedua, menganalisis celah dalam riset. Yang ketiga, berpatokan pada penelitian yang kurang jelas. Nah, itulah kira-kira apa yang dimaksud dengan pemetaan riset GAP tadi. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu post-viewers. Post-viewers itu digunakan untuk memvisualkan bibliografi atau data set yang berisi file bibliografi atau judul, pengarang, penulis, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam dunia penelitian, post-viewer digunakan untuk analisis bibliometrik, mencari topik yang masih ada peluang untuk diteliti, mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu, dan lainnya. Untuk data bibliografi, post-viewers mampu membaca dataset dari Web of Science, Scopus, Dimension, dan PubMed. Selain itu, format dataset itu berupa RIS, EndNote, dan RipWork. Juga bisa dibaca post-viewers. Melalui fitur API, post-viewers dapat membaca atau mengambil data dari Crossref, PubMed PMC, Semantic Scholar, OCC, COCI, dan yang terakhir yaitu Wikidata. Jika data yang disiapkan ada beberapa file, post-viewer juga mampu membaca multi-file sekaligus. Sementara itu, post-viewers juga bisa membaca atau menganalisis theme dari abstrak dan titel dengan sumber yang sama dengan data di atas. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pemetaan riset GAP dengan post-viewer. Selanjutnya, langsung saja kita ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Publish of Paris terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan filenya atau datanya. Langkahnya yang pertama yaitu kita pilih Google Scholar. Di publication name itu kita ketik jurnal.
Kemudian di keywordsnya itu kita masukkan judul yang akan kita cari atau yang akan kita teliti. Misalnya judul saya yaitu pengaruh gadget terhadap perkembangan anak usia ini. Kemudian maksimum numbernya itu kita pilih yang 100. Di sini ada tahunnya, kita pilih tahun 2019 sampai dengan 2021. Jika sudah, langsung kita klik search. Dan hasilnya akan seperti ini jika sudah kita save. Kemudian kita keluarkan aplikasi Publish or Perish ini karena sudah selesai. Langsung kita masuk ke aplikasi yang selanjutnya yaitu Post Viewer. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar ya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka di sini ada pilihan beberapa menu. Di sebelah kiri ada file yang berisikan tentang create, open, dan ada info, manual, about post viewer, ada item, dan ada analisis. Kemudian di bagian atas ada network visualization. Maksudnya di sini network visualization ini adalah dalam bentuk jejaring antar topik. Misalnya kita cari perkata, kemudian di sebelahnya ada overlay visualization. Ini untuk mengetahui tahun dari jejaring yang sudah terbentuk tadi. Kemudian selanjutnya ada density visualization. Ini untuk menjelaskan tentang kekuatan atau kemungkinan banyaknya variasi riset dari topik jejaring tersebut. Semakin density-nya banyak, maka semakin banyak yang menelitinya. Kalau sebelah kanan ini untuk memfleksibelkan tampilan. Misalnya tampilannya mau kalian perbesar atau kalian perkecil. Dan di sini juga ada warnanya. Sekarang langsung saja kita mulai. Langkah pertama kita klik file, kita pilih create. Kan tadi di sini sudah ada 3 sumber yang saya pilih dari aplikasi Publish or Perish dan Mendeley. Lalu kita klik create dan tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ini kita sudah ada data networknya. Kemudian yang kedua ini kita pilih jika sudah ada data biografi. Dan yang ketiga ini yang kita pilih karena sumber data kita berasal dari Publish or Perish tadi dan menghasilkan metadata. Setelah itu kita klik next. Sudah kita klik next, di sini kita dihadapkan lagi dengan 4 pilihan.
Dan yang kita pilih itu yang ketiga, yaitu Read Data from Reference Manager Files, karena data yang kita simpan tadi yaitu dalam berbentuk list atau EndNote dan ReadWork. Yang saya simpan tadi dalam bentuk list. Kemudian kita klik dan kita pilih next. Jika sudah, di sini kita disuruh memasukkan datanya. Kita cari dokumen. Ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Lalu kita klik OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik next. Pilihan ini yaitu kita diminta memilih kata-kata yang akan dihasilkan dari mana, dan kita pilih title and abstract fields. Kemudian ini yang di bawah kita abaikan, tapi tetap kita centang dan kita klik next. Kita tunggu. Lalu di sini kita dihadapkan lagi dengan dua pilihan, yaitu binary counting dan full counting. Di sini kalian bebas mau pilih binary atau pilih full counting. Di sini saya memilih binary counting. Dan untuk yang ini diabaikan saja. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada penjelasan minimal number yang akan kita pilih, yang akan ditampilkan dan memiliki kata yang keterhubungan. Kemudian di sini kita bisa memilih nyampe 20. Kita menyesuaikan saja. Di sini saya pilih 11. Kemudian kita klik next. Nah, di sini juga ada batasannya yaitu 19. Langsung kita maksimalkan saja ke 19. Kita klik next lagi. Maka inilah analisis data-data post keyword, data yang dihasilkan sebelum visualisasi, dan di sini kita bisa memilih mana kata-kata yang bisa kita masukkan atau tidak. Ini ada kata Cusna, nggak usah. Dinamika penelitian juga tidak usah, tahun tidak usah. Parents, medium, keywords, dan chill, nggak usah. Dan kita klik finish. Dan inilah hasilnya. Inilah hasilnya di tampilan Network Visualization. Ini hasil dari cluster riset itu dibedakan menggunakan warna. Nih, cluster risetnya di sini ada 1. Dan linksnya ada 7, dan total linksnya ada 131. Dari sini kita bisa menganalisisnya bahwa gadget adalah paling banyak merupakan klaster ke-1. Hubungannya ada 8. Dan hubungannya di sini ada 7 link. Gadget dan cluster itu, gadget di cluster ada 1 dan 7 link, ada warna merah, hijau, orange,
biru, dan sebagainya. Total link strength-nya yaitu 131. Ini menunjukkan variabel gadget ini sangat tinggi atau sangat banyak diteliti oleh orang. Kemudian kita lihat antara gadget dan anak. Di sini ada 7 link, total link strength-nya yaitu 124 kali anak dan gadget dan usia dini, dan seterusnya. Ada analisis penggunaan gadget, dampak penggunaan gadget, children, dan pengaruh media gadget pada anak. Kata kunci yang berkaitan dengan finansial gadget ini ada beberapa keywords yang ditemukan di sini, dan ini linknya. Kemudian kita lihat berdasarkan overlay visualization. Dari sini kita bisa melihat atau menunjukkan mulai dari tahun 2009 bulan 2 sampai dengan 2019 bulan 8 ditemukan, dan ini yang terjadi. Pada tahun 2019 bulan 8 banyak mengangkat tentang pengaruh media gadget pada anak yang dihubungkan dengan gadget dan jumlah keywords yang muncul. Kemudian berdasarkan density visualization, warna yang semakin terang ini berarti semakin banyak penelitinya, atau semakin banyak penelitian dilakukan. Jika semakin pudar atau semakin jauh atau semakin dikit warnanya, maka makin sedikit yang meneliti ini. Tuh, bisa terlihat jelas kan bahwa di sini analisis penggunaan gadget itu warnanya tidak terlalu terang karena ini belum banyak diteliti. Ini juga dampak penggunaan gadget juga banyak yang belum diteliti. Dan di sini yang paling banyak diteliti itu yaitu gadget dan anak usia dini, karena warnanya paling terang dan paling mencolok. Dan inilah kira-kira penampilannya dari network visualization. Overlay visualization ini berdasarkan tahun. Tuh. Ini yang warna kuning ini paling banyak dicari pada tahun 2019 bulan 8. Dan ini hasil dari density visualization, bahwa gadget dan anak usia dini itu paling banyak dicari oleh peneliti atau paling banyak diteliti, sedangkan pengaruh, dampak penggunaan gadget, pengaruh media gadget, dan analisis penggunaan gadget itu jarang sekali dicari. Oke, seperti itulah proses bagaimana kita melakukan pemetaan terhadap topik riset kita sehingga kita bisa menemukan novelty dan topik yang kita ajukan ini. Ini juga bisa kita simpan, caranya yaitu dengan klik save atau klik save ini. Klik screenshot, kita pilih filenya, kita ketik, kemudian kita klik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.